Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, sebelum kita memulai mata kuliah kita, mari kita sudah para ucapkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, dan berdoa sesuai doa yang telah diajarkan. Sekalian, materi kita pada kesempatan ini adalah likopodin yang masuk ke dalam kelas ya, kelas. Kita ketahui bahwa menurut geologi ada 4 zaman, yaitu zaman Arkeokum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Di mana pada saat zaman Paleozoikum, likopodin ini atau paku rambat atau pakuat ini ada yang sudah punah. Di mana kita ketahui bahwa likopodin ini sudah ada yang berkembang menjadi tumbuhan berbiji. Kenapa dia punah pada zaman Paleozoikum? Maka kita lihat zaman itu. Yang pertama zaman Archaikum, itu zaman paling tua, ada 2500 juta tahun yang lalu. Kulit bumi ini katanya masih membara karena temperaturnya sangat tinggi. Di sini kita lihat belum ada tanda-tanda kehidupan. Bumi masih dalam pembentukan zat padat ya. Kemudian yang kedua zaman Paleozoikum, disebut dengan pula zaman bumi purba, di mana hidrosfer dan atmosfer mulai terbentuk ya. Tingkatan bumi kan ada hidrosfer, atmosfer, stratosfer ya kan gitu. Nah, hanya terjadi selama 340 tahun ya. Di sini baru muncul tanda-tanda kehidupan. Kemudian bumi berangsur-angsur menjadi dingin. Ya. Maka muncullah nenek moyang makhluk hidup universal 1 yang disebut dengan mikroorganisme. Kemudian ada pula beberapa jenis ikan, amfibi, binatang melata. Kemudian ada yang bertulang belakang, invertebrata, tapi masih sedikit. Di mana ada 4 zaman ini ya, yang pada kesempatan ini ada 4, Kambrium, Silur, Devon, dan Pem ya. Di mana di zaman Paleozoikum inilah diperkirakan likopodin ini punah. Ya, punah. Kemana di zaman Paleozoikum ini ada 4 tahap yaitu Kambrium, di mana kehidupan masih primitif, ada hanya seperti kerang dan ubur-ubur ya. Kemudian zaman Silur, ada hewan bertulang belakang atau ikan seperti ikan ya. Kemudian zaman Devon, mulainya adanya binatang jenis amfibi. Kemudian ada juga binatang merayap berjenis reptil. Kemudian zaman Paleozoikum ada Pem, ada hewan darat, ikan tawar, dan amfibi. Di zaman Paleozoikum inilah diperkirakan likopodin ini sudah punah. Ada yang punah ya. Jadi sekalian, yang seterusnya kita lihat bahwa kita beralih dari zaman-zaman itu, apa sih karakteristik dari Lycopodina ini? Yang pertama, karakteristiknya adalah bercabang. Akarnya, kita lihat akarnya. Akarnya itu bercabang, menggarpu. Tahu garpu kan? Kalau nggak tahu garpu, ngertilah saya itu ya. Ya, menggarpu cabangnya. Di mana katakan terletak di sepanjang bagian bawah dari rimpang ya. Dari rimpang. Itu dikatakan menggarpu. Menggarpu seperti garpu, ya, seperti garpu gitu ya. Kemudian batangnya itu ada rimpang ya. Rimpang itu
bercabang-cabang gitu. Kemudian dia tumbuh tegak atau berbaring dengan cabang menjulang ke atas. Kemudian cabang-cabang tertutup oleh daun. Ada daun-daunnya, tapi masih mikrofil ya. Memiliki bekas pengangkut yang masih sederhana. Artinya eh, ada akar, ada silemploidnya mungkin belum lengkap ya kan. Kemudian daunnya atau berukuran kecil itu isofil atau mikrofil ya. Kemudian dia masih berbentuk garis atau jarum dan permukaannya jarum. Kecil dia atau seperti garis atau jarum dan permukaannya berjarum. Kemudian tidak bertangkai atau bertulang satu atau mikrofilnya tidak bercabang ya. Tidak bertangkai. Itu kan namanya tangkai daun. Petiolus. Petiolus tangkai daun ya. Kemudian tersusun secara spiral atau karangan yang padat, tidak teratur. Tidak teratur dia. Kemudian panjangnya hanya 2 sampai 10 mm. Tetapi ada juga yang paling panjang itu sampai 3 cm ya. 3 cm. Setelah itu sekalian sambil kita ini materinya, kalau ada yang perlu didiskusikan silakan di chat ya. Di chat di situ nanti ada beberapa pertanyaan sambil lewat ya. Silakan di chat. Apa karakteristik yang lain? Ya, profil hanya sedikit berbeda dari trofil. Profilnya ini terkumpul seperti suatu rangkaian profil berbentuk bulir pada ujung batang. Ada bulir, bulir itu seperti padi ya, ada bulirnya gitu ya. Kalau bisa kita halusinasikan atau kita bayangkan itu, bulir itu seperti bulir padi gitu. Tiap sporofil mempunyai satu sporangium yang besar pada bagian bawah sisi atas daun. Ada satu sporangium, kotak sporanya yang besar pada bagian bawah sisi atas daun. Itu letaknya. Kemudian mikrofil memberikan suatu petunjuk bahwa Lycopodium ini masih dekat dengan Psilopitin, serta masih ada keturunan Psilopitin itu sendiri. Selanjutnya kita lihat dari karakteristik morfologi. Kemudian ini kita lihat dari karakteristik sistem reproduksi. Di mana yang pertama sporofil terbentuk pada bagian atas atau strobilus, kemudian berbentuk segitiga sama sisi. Berbentuk segitiga sama sisi. Kemudian mempunyai sporangium yang agak pipih dan berbentuk ginjal ya. Tahulah kayak mana gambar ginjal kalau dalam bahasa Inggris ginjal ini kan kidney. Bahasa biologinya carilah nanti apa. Kemudian sporangiumnya terletak pada sisi atas daun dekat dengan pangkalnya. Profilnya tadi berbentuk bagian atas bentuk segitiga. Kemudian ada sporangiumnya yang agak pipi berbentuk ginjal. Letaknya di sisi atas daun dekat dengan pangkalnya. Kemudian dinding sporangium terdiri atas beberapa lapis, yaitu lapisan dalam terdapat sel-sel tapetum yang karena isinya habis terpakai pada pembentukan spora lalu berkeriput. Kemudian sporanya itu tetraid. Ya. Atas tetra. Nah, tetra itu
berapa? 4 hingga waktu masak. Kemudian ada namanya exosporium yang mempunyai rigi-rigi penebalan yang berbentuk jala. Kemudian dia bersifat isospor atau isospora, artinya sporanya itu bersifat isospor. Kemudian ada spora berkecambah dalam waktu 6 atau 7 tahun dengan menghasilkan badan yang terdiri atas 5 sel yang mendapat makanan dan cadangan dalam spora. Bayangkan saudara-saudara, dia berkecambah dalam waktu 6 sampai 7 tahun. Lama itu. Kalau manusia kan eh, ketika sel sperma dengan bertemu dengan ovum itu akan ada zigot kan gitu. Kemudian ada embrio itu selama 40 hari baru terbentuk. Masuk juga cepat. Ini dia membutuhkan waktu 6 sampai 7 tahun baru berkecambah sporanya. Ya, Marlina ya. Sporanya 6 sampai 7 tahun. Kemudian dia terdiri atas 5 sel yang mendapat makanan dari cadangan dalam spora. Ada makanan cadangan dia dalam spora. Kalau bisa kita ilustrasikan, cadangan makanannya ini seperti terdapat di dalam telur. Telur ya. Di mana kita lihat putih telur itu adalah makanan cadangan untuk bakal calon ayam atau calon makhluk hidup lainnya dari makhluk yang vivipar ya. Kemudian kita lihat secara klasifikasi divisi Lycopodidae ini mempunyai bangsa yang pertama Lycopodiales. Lycopodiales. Lycopodiales di mana dia jenisnya ada 200 jenis. Sukunya atau marganya, ordonya Lycopodiales, bangsanya atau marganya Lycopodiasa, kemudian familinya Lycopodium. Kita lihat dari Lycopodium ini kebanyakan berupa ternak kecil yang sering sekali pakai untuk pembuatan buket bersama dengan bunga. Bunga ya. Ini sudah jarang dibuat sekarang ini buket yang bersama dengan bunga ini ya. Inilah salah satu manfaatnya bagi manusia yaitu dengan buket bunga. Dulu kan ada karangan bunga dijalin pakai ini, maka ini dipakai Lycopodium ini sebagai penghiasnya kecil-kecil di pinggir ya. Di daerah tropis banyak pula terdapat warga Lycopodium di antara adalah hidup sebagai epifit. Epifit itu hidup di atas batu. Ya. Hidup di atas batu atau bebatuan ya. Ada Lycopodiales numulariviolum ya. Yang epifit itu.
Kemudian kalau kita lihat spesiesnya adalah Lycopodiina cemuum. Lycopodiina cemuum di Jawa Barat dia banyak digunakan untuk pembuatan karangan bunga yang tadi bukit bunga itu ya, bukit bunga. Kemudian ada Lycopoda, Lycopodiales, Lycopoda sebagai serbuk Lycopodium atau pulpis Lycopodii yang digunakan sebagai pembalut pil agar tidak lengket satu sama lain. Juga digunakan dalam percobaan kun untuk mengukur panjang gelombang suara. Jadi Lycopodiina ini digunakan sebagai pil ini agar pil tidak lengket satu sama lain. Artinya ada unsur serbuknya ini bisa membuat pil tidak lengket. Inilah dia contoh atau gambar spesies Lycopodiina, yaitu Lycopodium cernuum. Kalau pernah saudara-saudara lihat ini, kan? Pernah saudara lihat gambar yang ini atau apa ini? Kalau kita berangkat ke daerah Sipirok, daerah-daerah berhujan lah, kan ini sering kita lihat tumbuh di apa itu ya. Kalau ini gambarnya dulu zaman zaman Paleozoikum ya. Belum ada internet. Materi saya ini sudah saya ambil sebelum ada internet. Ini dipoto dari buku kan. Tapi setelah ada zaman internet yang ada Google Image-nya itu ya, Google Image ya, inilah Lycopodium cernuum. Itulah saudara sekalian kita lihat kalau kita kalkulasikan dengan taksonomi atau klasifikasinya tingkatan taksonnya, maka ada dia kelasnya adalah regnumnya adalah planta, kemudian divisinya adalah divisi Pteridophyta, kemudian ordonya adalah yang terbagi-bagi ke dalam tersebut tadi kita lihat dia ini ada kelas Lycopodiina, kemudian ada ordonya terbagi ke dalam beberapa ordo. Yang pertama tadi adalah ordo Lycopodiales ya, yang sudah kita lihat. Habis ordo ada kelas, ada marga, ada genus, ada spesies. Jadi spesiesnya contohnya adalah Lycopodium cernuum, Lycopodium cemuum, Lycopodium clapatum. Ya, di atas ordonya itu ada genus, di batas spesies ada genus, genusnya adalah Lycopodium. Kemudian di atas genus ada bangsa Lycopodiales yang sudah kita bahas dalam nomenklatur. Yang kedua adalah Selaginellales. Ada bangsa Selaginellales atau disebut dengan paku rane. Ya. Paku rane. Di mana kalau Selaginellales ini memperlihatkan persamaan dengan Lycopodiina tadi. Lycopodiina ya, Lycopodiales ya. Kemudian ciri-cirinya batangnya berbarik, ada yang tegak juga. Kemudian cabang-cabang yang bergampu anisotom ke segala arah. Tidak memperlihatkan pertumbuhan menebal sekunder. Ada yang tumbuhnya membentuk rumpun, ada yang memanjat. Dan tunasnya dapat mencapai panjang sampai beberapa meter.
Kalau tadi awalnya itu hanya mampu dilihat dari 2 atau 3 cm ya, sekarang hanya 4 meter. Ada beberapa meter ya. Pada batang terdapat beberapa daun-daun kecil yang tersusun dalam 4 baris. Daun-daunnya itu bersusun sebanyak 4 baris. Kemudian cabang-cabang seringkali punya susunan dorsiventral. Ya. Ada ventral, ada dorsiventral. Nah, itu cari nanti bagaimana dorsiventral. Ada ventral. Kemudian 4 baris daun itu yang 2 baris terdiri atas daun-daun yang besar dan tersusun ke samping. Yang 2 baris lagi terdiri atas daun kecil terdapat pada sisi atas cabang-cabang menghadap ke muka. Kemudian akar-akarnya keluar dari bagian-bagian batang yang tidak berdaun yang dinamakan pendukung akar. Akarnya ini ada yang keluar ya, namanya pendukung akar. Kemudian sukunya ada Selaginellasa. Untuk mengingat ini kan ordo Lycopodidae ini ingatlah selagi kan, beringat selagi kau bisa, berarti dia ordo dari Lycopodin, ordo Lycopodin. Bahasa suku ini kan kalau bangsa ordo, suku di bawah ordo, famili di bawah famili, genus di bawah genus, spesies ya kan gitu. Maka familinya adalah Selaginellasa ya. Dan satu marga Selaginella. Makanya tingkatan klasifikasinya itu habis Lycopodin ada bangsa Selaginellales. Marganya hanya Selaginellasa. Ya kan? Selaginella sukunya. Kemudian ada spesiesnya. Selaginella caudata. Berarti ada tulisan Selaginella caudata, maka genusnya adalah Selaginella. Caranya begitu. Kalau ada tumbuhan, kan kata pertama dari spesies itu adalah menunjukkan kata genus. Jadi Selaginella caudata, Selaginella planala, dan Selaginella wildenoi. Ini dia spesiesnya. Kemudian yang ketiga ada bangsa Lepidodendrales. Saya ulang kembali, penulisan ordo itu berakhiran ales. Ya. Bagaimana sekarang Lepidodendrales ini? Dia sudah punah. Ya. Dia perkembangannya ada di zaman Devon, Karbon, dan Pem. Apa itu zaman Devon, Karbon, dan Pem? Tadi sudah saya terangkan pada bagian pembagian zaman. Kan? Pada zaman tersebut, ada warga Lepidodendrales telah berbentuk pohon yang mencapai tinggi sampai 30 meter. Nah, bayangkan 30 meter di Lepidodendrales dengan batang diameternya itu sampai 2 meter. Bayangkan 2 meter besar tumbuhan itu. Bukan diameternya, tengahnya, garis tengahnya. Garis tengahnya 2 meter. Manusia itu berapa lah itu? Paling-paling 45 cm ya kan. Bikinlah 50 cm. Berarti 4 orang lah disusun. 50 cm 4 orang disusun orang, itulah bagaimana garis tengah batangnya itu. Kemudian dia ada lidah. Lidah-lidah. Kalau bahasa Latin lidah-lidah ini ligula ya. Ligula. Lidah-lidah daun.
namanya ligula, lidah. Makanya lidah itu manis. Nah, kenapa dikatakan manis? Karena dia adalah ligula, kan gula manis gitu kan. Ingat, cara mengingatnya begitu. Lidah-lidah itu ligula. Nah, ada berkas pengaku yang sederhana dan jarang sekali memperlihatkan percabangan menggarpu. Tidak ada percabangan menggarpu dia. Kemudian diferensiasi dalam jaringan tiang belum nampak. Kenapa kita ketahui bahwa ini sudah punah? Karena ini digali, sisa pohon ini telah menjadi batu bara, bukan menjadi lubis, bukan menjadi siregar, nah, tapi menjadi batu bara. Kan? Nah, itulah diketahui bangsa bahwa bangsa Lepidodendrales ini sudah punah karena dia dapat di fosil. Kalau kita lihat dari etnobotani, maka namanya ini artefaktur. Nah, ditemukan artefaknya atau temukan fosilnya. Itulah dia sekalian bangsa Lepidodendrales yang contohnya kita lihat ada Selaginella caudata. Oke. Dan sekalian karena sudah ada pemberitahuan beberapa menit lagi, ya, ada beberapa menit lagi ini, tinggal beberapa menit lagi, dan chatnya pula saya lihat belum ada pertanyaan. Untuk itu saya buka, ada 9 menit lagi. Nanti saya share itu apanya, materinya. Ada kira-kira yang mau bertanya? Ada waktu kita 9 menit lagi. Sudah ada pemberitahuan ini. Adrian ada? Terlambat ini Adrian. Ada pertanyaan? Kalau bisa di chat biar lebih apa namanya terrecord dia chatnya. Kalau enggak langsung aja silakan. Ada yang mau bertanya? Ayo, jangan jangan lambat. Ini waktunya berputar terus. Kita mau habis ini. Ada 8 menit lagi. Ada yang mau bertanya? Ini sudah tengah 10. Kalau masuk kita satu sesi lagi, bahaya nanti bagi anak-anak, bagi ibu-ibu yang sudah punya anak kan. Nah, kita ini aja ya. Kita cut aja sampai sesi ini aja kan. Salah besok kita sambung lagi kan. Ya, Pak. Ada pula orang ngantuk matanya ini kan. Ada yang bertanya silakan tentang likopodi. Nah, ada itunya ya. Ada apa namanya pin ya, pin atau chat. Ada Marlina? Enggak, Pak. Nah, tutup apanya kalau enggak ada. Dimutkan ya, dimut. Dimut. Dimut dia, dimut biar enggak ribut. Matikan suaranya maksudnya. Julmi, matikan suaranya. Ada bertanya silakan. Waktunya jalan terus. 7 menit lagi. Saudara sekalian, itu ada klasifikasinya itu kalau bisa diingat minimal 1, mulai dari tingkatan regnum sampai spesiesnya ya. Sudah saya sampaikan tadi ada beberapa. Cara mengingatnya sangat mudah. Ingatlah bagaimana menulis nomenklatur, tata caranya itu. Kalau beraliran pita apa, kalau berakhiran ales apa, beraliran ACAE,
beraliran inai, kan gitu. Ya. Ada kira-kira? Oke, nggak ada. Pas, Pak. Pas. Jangan nampaknya ini. Si Marlina yang segar ini nampaknya. Biasa begadang. Demi bangsa dan negara. Oke, kalau tidak sekalian, terima kasih atas waktunya. Kita sambung dalam beberapa sesi nanti ya. Insya Allah kita masuk besok mata kuliah itu teknik laboratorium. Yang belum mengirim materinya silakan dikirim. Ya. Kalau belum siapkan malam ini, besok apalagi kan gitu ya. Oke, saudara sekalian, sebelum kita menutup mata kuliah kita ini, mari kita berserah diri pada Allah dan ucapkan hamdalah. Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Cium. Mana yang lain ini apa? Winda. Mana yang lain? Ada si Meli, si apa mana? Gimeli, Pak, katanya HP-nya nggak mendukung, Pak. Apa? Ada Barusan pulsa? dia chat di grup, Pak. Enggak ada pulsanya. Kendala di HP, Pak. Nggak Kendala muat di lagi. Iya, Siapa Pak. si berbujing itu? Si Julmi nggak bawa katanya. Kucing. Cerita dong, Pak. Iya, Rusak, baru- Pak. Sejan tuh. Si Sultan nggak bawa katanya. Si Sultan. Iyalah. Ini kan masa-masa apa ini harus dibuat apanya, paketnya, handphonenya pun dia apa ya, berapa. Ini kan kalau di kuliah itu kan ujung-ujung perkuliahan itu ngejar semua itu. Ngejar mata kuliah yang tinggal, ngejar paper, ngejar makalah segala macam. Jadi harus ini Iya, Pak. kan namanya apa namanya ini, sama dengan ini masa ini apa namanya masa ini, bumi jauh dengan matahari, jarak bumi dengan matahari itu jauh, sehingga akan datang musim-musim hujan, pilek, batuk, makanya harus fit, tambah imunnya ya. Perlu diimunisasi lagi ya. Nggak bisa lagi, Pak. Kalau enggak minum imun, beli imun ya. Kalau enggak puding. Nggak ada duit, Pak. Astagfirullah. Masa kau dibayar pemerintah nggak ada apa untuk main ya. Oke, saudara sekalian, itulah ya. Ya, Pak. Sebelum Zoom ini memutuskan kita, maka mari kita putuskan dia ya. Oke, demikian Pak. ya. Good night, Oke, Pak. selamat bobo. Iya, Pak. Bapak juga selamat bobo.